project schedule management gitu ya. Dalam project schedule management ini ya teman-teman, ini kan di situ chapter 5 ya, chapter 6 ya. 6, jadi ada 5 kegiatan ya, dari mulai 6.1 gitu ya sampai dengan 6.5 di bagian planning ya, karena kita masih di proses grupnya yang planning. Ya. Baik. Untuk 6.1 ya, itu adalah plan schedule management ya. Atau kita mulai aja dari 6.2 karena tadi sudah disinggung ya, supaya cepat ya, ada namanya define activities ya, 6.2. Define activities gitu ya. Ya. Jadi yang kemarin di create WBS itu ya, di WBS kemarin itu misalnya WBS gitu ya, masih ingat ya kemarin ya kan, ada level WBS itu dari yang mulai level 0 gitu ya, level 0 kemudian diturunkan ya ke bawah kalau bentuknya organigram gitu ya, nah gitu ya. Nah, ini level 1 gitu, ini nanti diturunkan lagi ya, misalnya jadi 3 lah. Oke, ini juga bisa jadi 4 gitu. Nah, ini level 2 gitu ya, misal gitu ya. Kita hanya sampai ke level 2 saja. Nah, di situ nanti ada misalnya 1, ini kan misalnya judulnya adalah proyek apa namanya? Proyek konstruksi bangunan stasiun ya. Konstruksi atau pembangunan stasiun kecil gitu ya. Ini sih nama proyeknya nih. Nah, kemudian nanti setelah di breakdown ya, di komposisi itu ada salah satu yang namanya WP di sini ya. Apa WP kemarin? Lupa lagi. Work package. Gitu ya. Atau paket pekerjaan. Nah, yang saya bilang ini yang nanti dilelangkan ya, biasa dilelangkan atau ditenderkan gitu. Rebutan nanti itu ya, perusahaan-perusahaan yang ingin mengerjakan WP ini. Nah, contohnya apa di sini? Contohnya adalah misalnya kemarin saya sempat contohkan ya, WP yang ini tuh misalnya adalah pemasangan ya keramik pada peron gitu ya. Misal gitu ya, contoh. Ini adalah satu WP nih. Ini nanti rebutan, ada yang ingin ikut tender, saya yang masang keramiknya gitu ya. Nah, kalau WBS ini sudah sampai pada WP yang namanya pemasangan keramik pada peron, banyak kan ya? Tuh ada 1, ada ini kan, banyak tuh. Ada 4 di sini ada 3, 7 nanti ya, ada 7. Bisa jadi nanti 7 ini dibagi ke dalam satu vendor, bisa, tapi biasanya dibagi menjadi beberapa vendor supaya lebih bagus. Jadi yang ahli keramik, misalnya vendornya siapa ya, pemasangan keramik, misalnya vendor A gitu ya, vendor nih, ya kan. Kemudian untuk pekerjaan yang ini dikasih ke vendor B gitu ya, ini ke vendor C. Yang ahli-ahli aja ya, yang fokus mereka di bidang-bidang tersebut. Ya, jadi ini beda-beda, bisa yang ngerjainnya beda-beda gitu ya. Nah, kita setelah yang pemasangan keramik pada peron ini ya dijadikan sebuah paket pekerjaan ya. Nah, selanjutnya adalah kita harus merinci ya, aktivitas apa saja yang ada dalam paket pekerjaan yang namanya pemasangan keramik pada peron gitu ya, dirinci nanti tuh. Oke, misalnya dari mulai pengadaan barangnya gitu ya, misalnya ada pengadaan ya, misalnya ya contoh aktivitasnya, ada aktivitas A itu adalah misalnya pengukuran ya, contoh pengukuran luasan lahan gitu ya, luasan atau area yang mau dikeramik contoh gitu ya. Aktivitas B apa ya, misalnya pengadaan material gitu ya. Oke, nah kita definisikan ya kan, C apa gitu ya. Nanti
misalnya apa tuh, ya kan? Misalnya apa? Kalau disebutnya bukan pemasangan itu ya. Kalau kita dikasih bantalan dari pasir sama semen itu, ngaduk, belum dikasih keramik. Campur ini Pak diaci. Pengaci enggak dong, diaci ya. Aci mah biasanya buat nanti dicat. Di plester Pak. Plester misalnya gitu ya. Ya plastering lah gitu ya, plester gitu ya. Misal gitu ya. Plester lantai gitu ya. Contoh, ini kan kita bukan ahli gitu ya. Ini kan nama juga contoh. D apa gitu ya, terus ya sampai kepada J. Tadi kan 10 misalnya. Misalnya ada 10 aktivitas ya. J itu misalnya apa ya? J itu misalnya ya yang ujungnya biasa serah terima biasanya. Atau pengujian dulu boleh ya. Ya. Serah terima lah. Nanti yang I-nya yang pengujian ya. Nanti diuji nanti ya sama mandornya atau sama biasanya yang uji namanya itu yang ahli gitu ya. Udah bagus nggak keramiknya, entah diinjak ya sama yang pimpronya gitu ya, manajer proyeknya gitu ya. Dicoba gitu. Nah begitu, jadi Pak. Ya, siapa yang nanya? Jadi dia serah terima dulu Pak, baru diuji Pak? Enggak, biasanya pengujian dulu kan. Tadi saya bilang di I aja kan, I-nya nanti ada pengujian gitu. Serah terima itu udah oke, udah selesai ya, udah closing nih di serah terima itu. Nah, jadi misalnya ada 10 ya, di sini kita punya 10 aktivitas ya, atau activity, atau bisa juga disebut task ya. Begitu. Nah, setelah ini kan belum urutan ya. Bisa jadi belum urutan nih, atau kalaupun sudah jadi urutan tapi kita belum tahu hubungan ketergantungannya ya. Tadi kan ada dependency namanya. Nah, masuk ke yang 6.3. 6.3 itu apa? Tadi sequencing ya. Sequence activities. Sequence activities gitu ya. Ya kalau mau bikin urutan ya paling gampang adalah teman-teman bikin aja pakai flow ya. Bisa juga sih bikin tabulasi, tabel bisa seperti atas ini ya. Atau bisa juga bikin tabulasi misalnya, flow ya. Jadi flow tuh gini. Misalnya ya kita buat dari A gitu ya, kemudian ke B gitu ya. Nah dari B selesai B, nah kan pengukuran dulu ya. Pastikan B baru bisa dimulai kalau A-nya sudah selesai ya enggak? Ya kan? Nah, kemudian plaster juga sama kan? Tapi bisa aja pengadaan itu tidak langsung semuanya ya enggak? Ya enggak, teman-teman? Bisa aja ini pengadaan material memang oke ya, bisa ya. Nanti C itu dimulai setelah ada dulu material, tapi kan bisa jadi tidak harus seluruhnya kan gitu. Nah, kemudian setelah C itu apa nih, D yang lainnya apa? Tapi bisa jadi nih ya. B ke C kemudian ya, dari B ini bisa juga nanti ke D nih. Gitu ya. Bisa juga begini. Artinya ini bisa paralel, ya enggak? Bisa paralel, kemudian dari sini baru ke E misalnya gitu ya. Nah, E apakah harus selesai dulu C sama D? Atau cukup C aja yang selesai? Kalau harus selesai dua-duanya, berarti dari ini ke sini nyambung gitu, ya. Kemudian terus ke F. Nanti dari F juga nanti bisa pecah dua gitu ya. G gitu. Kemudian di sini H bisa paralel gitu ya. Kemudian I, ya kan? Nah, kemudian J bisa di sini J di sini. Bisa jadi begini ya bentuknya. Nah, ini yang disebut dengan network diagram ya. Network diagram. Oke. Belum saya bahas tentang dependency type-nya. Nanti ada yang namanya dependency type ya. Tipe ketergantungan dari atau antar aktivitas. Nah, kita akan bahas di papan berikutnya ya.